Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Ya, Pak Rizal doakan semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ya, seperti biasanya anak-anak, untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Marilah kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, yaitu pada subtema 1 masih mengenai ciri-ciri makhluk hidup ya. Tetapi kita akan mempelajari pada pembelajaran 4, 5 dan 6. Ya, apakah masih ingat anak-anak mengenai ciri-ciri makhluk hidup? Apa aja? Ayo. Salah satu anak-anak ya, salah satu ciri-ciri makhluk hidup yaitu bergerak. Nah, olahraga merupakan kegiatan yang menggerakkan tubuh kita. Kalau kita ingin hidup sehat dan bugar, maka kita harus sering-sering berolahraga. Ya, perhatikan gambar berikut ini ya anak-anak. Ya, di sini ada seorang anak bermain gendong-gendongan. Nah, bermain apakah anak-anak tersebut? Mari kita perhatikan. Ya, nih anak-anak pada gambar di sini yaitu melakukan permainan kuda-kudaan anak-anak. Ya, bermain kuda-kudaan merupakan salah satu kegiatan olahraga. Bermain kuda-kudaan dapat membantu memperkuat tangan dan kaki. Permainan ini juga melibatkan gerak yang merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Betul. Tadi bergerak. Jadi ciri-ciri makhluk hidup itu adalah bergerak salah satunya ya. Mari dilanjutkan ya. Yang selanjutnya yaitu manfaat dari permainan kuda-kudaan. Apa saja manfaat dari permainan kuda-kudaan? Yang pertama adalah hati menjadi senang dan gembira. Kalau kita bermain suatu permainan, itu pasti hati kita menjadi senang. Yang kedua yaitu memperkuat otot tangan dan kaki. Kenapa? Mengapa kok bermain kuda-kudaan itu bisa memperkuat otot tangan dan kaki? Karena ketika kalian bermain kuda-kudaan itu, tangan kalian itu menumpu berat badan teman kalian yang kalian gendong. Jadi tangan kalian itu sebagai tumpuan berat badan teman kalian yang kalian gendong. Maka otot tangan kalian akan semakin kuat. Begitupun juga kaki. Kaki yang biasanya menumpu berat badan kalian, akan tetapi ketika bermain kuda-kudaan, kalian kan menggendong teman kalian. Artinya berat tumpuan pada kaki kalian itu semakin berat sehingga memperkuat otot kaki. Jadi bermain kuda-kudaan itu bisa memperkuat otot tangan dan kaki. Ya, selanjutnya belum. Selanjutnya manfaat apa dari permainan kuda-kudaan? Yang ketiga yaitu tubuh menjadi sehat dan bugar. Ketika hati kita senang karena kita bermain. Yang kedua yaitu otot tangan dan kaki itu menjadi kuat karena kita berolahraga. Permainan kuda-kudaan itu salah satu kita menerapkan olahraga dalam bentuk permainan, sehingga ketika kita berolahraga tubuh kita menjadi sehat dan bugar, begitu anak-anak. Yang selanjutnya apa manfaatnya? Ya, kalau hati sudah senang dan gembira, otot tangan kuat dan otot kaki kuat karena berolahraga, terus tubuh sehat dan bugar, maka yang selanjutnya manfaatnya yaitu menambah rasa syukur kita kepada Tuhan yang Maha Esa. Ya, kita harus bersyukur karena kita diberi kesehatan dan kebugaran. Itu adalah semua itu adalah bentuk nikmat dari Tuhan yang telah diberikan.
Seperti itu. Nah, rasa syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa itu sendiri tercermin pada Pancasila di sila berapa? Ayo anak-anak. Sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, seperti itu. Ya, selanjutnya yaitu menjaga kesehatan tubuh. Bagaimana cara kita menjaga kesehatan tubuh? Bagaimana anak-anak? Ayo. Ya, diperhatikan ya. Yaitu yang pertama dengan berolahraga. Itu dengan berolahraga maka tubuh kita menjadi sehat dan bugar. Yang kedua apa? Yaitu menjaga pola makan. Ya, ini gambarnya ini lagi berolahraga dan menjaga pola makan. Nah, makanan itu sendiri kita tidak boleh berlebih-lebihan, dan makanan yang bagus untuk tubuh kita yaitu 4 sehat, 5 sempurna. Nah, kayak ini. Ada nasi, sayur mayur. Nah, ada nasi, ini nasi, sayur mayur, lauk pauk, buah-buahan, 5-nya susu, seperti itu. Ya, lanjut. Yang selanjutnya yaitu perhatikan gambar berikut. Ayo perhatikan. Nah, dari gambar berikut, coba kira-kira anak-anak bisa menceritakan gambar yang ada di layar ini. Ayo, bagaimana? Ya, Pak Rizal jelaskan ya. Begini anak-anak. Nah, ini Pak Rizal namakan yang pakai baju hijau namanya Budi, baju biru namanya Andi, dan yang rambut keriting namanya Yudi. Yang pertama, Budi, Andi, dan Yudi sedang bermain tanah. Yudi memegang seekor cacing. Nah, ini Yudi yang rambut keriting ini memegang seekor cacing. Yang selanjutnya, setelah bermain mereka makan kue. Nah, ini kan makan kue. Nah, akan tetapi sebelum makan kue, Budi dan Andi mencuci tangan terlebih dahulu. Sedangkan Yudi tidak mencuci tangan karena Yudi merasa sangat lapar dan ingin memakan kue tersebut. Yudi melupakan yang seharusnya cuci tangan, dia tidak cuci tangan. Padahal tadi Yudi memegang seekor cacing. Ya. Nah, yang selanjutnya bagaimana? Nah, yang selanjutnya mereka bertiga makan kue tersebut. Nah, ini Budi, Andi, dan Yudi makan kue tersebut. Akan tetapi Yudi merasa perutnya sakit. Ini ekspresi wajahnya. Setelah makan merasa perutnya sakit. Yang selanjutnya, nah setelah makan kue, Yudi jatuh sakit dan terbaring lemas. Mengapa kok demikian? Karena Yudi lupa mencuci tangan. Jadi ada aturannya ketika kita makan itu, sebelum bermakan dan sudah makan itu ada aturannya anak-anak. Tidak kita langsung makan, tangan kita sudah bersih atau belum, makanannya itu baik untuk dimakan atau tidak, itu harus kita perhatikan ya. Nah, di sini aturan sebelum dan sesudah makan. Nah, ya kan? Ada aturannya. Aturannya yaitu apa saja aturannya sebelum dan sesudah makan? Pak Rizal bacakan ya. Sebelum makan cuci tangan terlebih dahulu ya. Kayak tadi siapa tadi? Yudi tidak cuci tangan. Tangannya kotor habis pegang cacing. Langsung makan, makanya perutnya sakit. Nah, biar tidak perutnya sakit, maka sebelum makan cuci tangan terlebih dulu. Yang kedua, apa yang dilakukan? Pastikan bahwa makanan yang akan dimakan benar-benar bersih. Nah, kalau makanannya kotor, dirubung lalat, nah itu jangan dimakan karena makanan itu tidak baik untuk dimakan. Maka ketika dimakan perut kita akan sakit. Ingat, kalau makanannya itu
sudah dinyatakan benar-benar bersih dan sehat, maka yang selanjutnya yaitu berdoa terlebih dahulu ya. Kenapa harus berdoa? Berdoa itu adalah bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi kita harus berdoa terlebih dahulu, berdoa sebelum makan, setelah berdoa makan sesuai kebutuhan. Kenapa kok makan sesuai kebutuhan? Karena makan itu tidak boleh berlebih-lebihan. Kalau makan itu berlebih-lebihan maka perut akan sakit. Nah, itu juga akan menyebabkan sakit perut karena kita terlalu berlebih-lebihan. Jadi ketika makan itu harus sesuai dengan kebutuhan perutnya. Kalau sudah kenyang ya sudah, jangan diterusin. Itu namanya nafsu. Nafsu itu tidak bagus anak-anak ya. Yang terakhir yaitu berdoa setelah makan. Jadi sesudah makan itu kita harus berdoa, karena berdoa adalah salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan yang Maha Esa yang tercermin pada Pancasila. Sila berapa? Sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sebelum itu selesai makan itu, kalau selesai makan jangan lupa dicuci piringnya ya. Kalau makan nasi ya dicuci piringnya ya. Seperti itu. Ya, yang selanjutnya yaitu perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada gambar ekor sapi. Nah, ada perusahaan susu sapi. Nah, dijadikan kemasan kotak ya. Pak Rizal bacakan dulu ya. Susu sapi adalah salah satu contoh makanan yang sangat baik untuk kesehatan. Beberapa perusahaan memproduksi susu sapi dalam bentuk kemasan kotak siap saji agar mudah dikonsumsi. Nah, di sini yang kalian perhatikan, perhatikan tabel di bawah. Nah, kalian perhatikan. Berikut ini adalah jumlah susu kemasan kotak yang dapat dihasilkan oleh beberapa perusahaan. Ya, ada perusahaan A, jumlah susunya sama dengan 1.200 kotak. Perusahaan B 3.000 kotak. Perusahaan C jumlah susu kemasannya 4.800 kotak. Perusahaan D 3.250 kotak. Dan perusahaan E, ini perusahaan E 2.200 kotak. Nah, berdasarkan daftar tersebut, selesaikan beberapa persoalan berikut. Jadi kita akan mencoba untuk membahas mengenai soal yang ada di tabel ya. Ya, kita latihan ya, latihan soal. Yang pertama, pertanyaannya, manakah perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak paling banyak di setiap bulan? Yang kedua yaitu manakah perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak paling sedikit di setiap bulan? Nah, yang ketiga apa pertanyaan? Berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan B? Yang keempat, berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan B dan E? Dan yang kelima, berapakah jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan E? Ya, mari kita bahas soal nomor 1 dulu. Ya, pembahasan. Untuk soal nomor 1 terlebih dahulu. Nah, perusahaan manakah yang menghasilkan susu kemasan yang paling banyak? Jawabannya yaitu perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak paling banyak di setiap bulannya adalah perusahaan C. Kenapa kok perusahaan C? Ya, perhatikan di sini pada perusahaan C. Itu jumlah susu kemasannya 4.800. Yang lain di atasnya apa di bawahnya? Nah, di bawahnya kan, jadi yang paling banyak yaitu susu perusahaan C. Yang
jumlahnya susu kemasan yang dihasilkan per bulan itu yang paling banyak. Terus yang kedua tadi pertanyaannya apa? Perusahaan manakah yang menghasilkan susu kemasan kotak yang paling sedikit? Jawabannya dari tabel berikut, yaitu yang paling sedikit yang mana? Ayo. Perusahaan A. Di sini kamu lihat perusahaan A. Nah, perusahaan A itu 1.200 kotak, yang lainnya itu lebih di atasnya semua, ada 3.000, 3.200, 2.200 ya. Berarti yang paling sedikit adalah perusahaan A. Terus tadi yang dibahas yaitu soal ketiga, disuruh untuk menjumlahkan jumlah susu kemasan pada kotak perusahaan A dan B. Nah, perusahaan A dan B. Perusahaan A. Nah, ini pembahasannya. Perusahaan A yaitu susu kotaknya berapa? Berapa kemasan? 1.200. Perusahaan B 3.000. Maka perusahaan A ini 1.200, perusahaan B ini 3.000. Nah, maka kita jumlahkan. Bisa kan? Penghitungan susun kalian pasti sudah mempelajari di kelas 2. Maka langsung saja kita jumlahkan. Perusahaan A sama dengan 1.200 ditambah dengan perusahaan B sama dengan 3.000. 0 ditambah 0, 0. 0 tambah 0, 0. Terus 2 tambah 0, 2. Dan 1 ditambah 3 sama dengan 4. Jadi perusahaan A ditambah perusahaan B jumlah susu kotaknya sama dengan 4.200 kotak. Nah, untuk soal yang nomor 4, jumlah susu kemasan kotak perusahaan B dan C dan E sama dengan berapakah jumlah susu kemasan kotak pada perusahaan B dan E? Tadi pertanyaan seperti itu ya. Sekarang perusahaan B. Perusahaan B tadi berapa? Berapa kemasan susu kotak? Di sini. Ini perusahaan B 3.000. Dan perusahaan E berapa? Perusahaan E 2.200. Nah, ini pembahasannya. Kalian lihat. Perusahaan B. Nah, perusahaan B 3.000 kotak. Betul? Perusahaan E sama dengan 2.200 kotak. Betul? Nah, sudah betul ya. Ini E. Mana proposalnya? Ini E. Nah, yang ini B. Ini B. Nah, ya kan? Sudah betul kan? Nah, sekarang kita jumlahkan. 0 tambah 0, 0 betul. 0 tambah 0, 0 betul. Terus 0 tambah 2, 2 betul. Terus 3 tambah 2, 5. Jadi perusahaan B ditambah dengan perusahaan E sama dengan 3.000 ditambah 2.200 kotak sama dengan 5.200 kotak. Pinter, saya yakin Pak Rizal yakin anak-anak sudah bisa mengerjakannya dengan mudah. Ya, lanjut sekarang yang pertanyaan kelima. Tadi gimana pertanyaannya ya? Berapakah jumlah susu kemasan kotak perusahaan A dan E? Seperti itu ya kalau tidak salah tadi. Nah, maka pembahasannya yaitu jumlah susu kemasan kotak perusahaan A dan E adalah, ya kita lihat pembahasannya. Nah, di sini jumlah perusahaan A menghasilkan 1.200 sama. Terus E menghasilkan 2.200. Nih, nah. Sekarang kita hitung susun. A 1.200, E 2.200 kotak. Maka kita hitung dengan hitungan susun. 0 ditambah 0, 0. 0 tambah 0, 0. 2 tambah 2, 4. 1 tambah 3, 3. Maka perusahaan A ditambah dengan perusahaan E sama dengan 3.400 susu kotak. Seperti itu. Ya, semoga Pak Arzal doakan anak-anak lancar dalam mengerjakan soal matematika mengenai penjumlahan ya, untuk penjumlahan pada tabel, pembacaan pada tabel ini. Ya,
Itu harus teliti loh ya anak-anak. Ya, yang selanjutnya anak-anak yang kita pelajari yaitu coba anak-anak amati gambar ikan berikut ini. Coba kalian amati. Nah, apa yang diinginkan dari ikan ini? Ya. Nah, coba ya. Kalian Pak Rizal bacakan. Warnai dengan warna merah bagi bagian tubuh ikan untuk hasil penjumlahan lebih dari 5.000 ya. Dari gambar ikan yang ada di sini, kalian kan bisa melihat setiap bagian itu ada soal penjumlahannya. Jadi untuk penjumlahan lebih dari 5.000 atau di atas 5.000 nanti kalian harus mewarnainya dengan warna merah. Untuk warnai dengan warna kuning bagian tubuh ikan untuk hasil penjumlahan kurang dari 5.000. Nah, di sini ada soal penjumlahan yang kurang dari 5.000 kalian warnai dengan warna kuning. Nah, ini kurang dari 5.000 kalian warnai kuning. Kurang dari 5.000 kalian warnai lebih dari 5.000 kalian warnai dengan warna merah. Ya. Warnai dengan warna biru untuk hasil penjumlahan sama dengan 1.000. Nah, untuk hasil penjumlahan dari gambar di sini, dari bagian ini yang hasilnya 1.000, kamu warnai dengan warna biru. Yang hasilnya penjumlahan itu 1.000, kamu warnai dengan warna apa? Warna biru. Ya, kita bahas sekarang. Nah, coba. Nah, nih. 500 ditambah dengan 500 berapa kira-kira? Nah, 1.000. Jadi warnanya apa? Biru. Sekarang ini coba. Yang ini 4.000 ditambah 900. Jumlahnya berapa? 4.900. 4.900 itu kurang dari 5.000 atau lebih dari 5.000? Kurang dari. Kalau kurang dari tadi warnanya apa? Warnanya kuning. Betul. Yang ini 3.100 ditambah dengan 2.500 berapa? 0 tambah 0 0. 0 tambah 0 0. Terus 5 tambah 1 6. 2 tambah 3 tambah 2 5. Jadi hasilnya 3.100 ditambah dengan 2.500 sama dengan 5.600. Ingat, 5.600 itu lebih dari 5.000, maka diwarnai dengan warna terang merah. Betul, pinter. Ya, yang selanjutnya yaitu coba bagian yang ini. 2.300 ditambah dengan 1.300. 300 ditambah 100, 600. 2.000 tambah 1.000 sama dengan 3.000. Maka jumlahnya 2.300 ditambah 1.300 sama dengan 3.600. Ingat, 3.600 di bawah 5.000 atau di atas 5.000? Yang jelas 3.600 adalah di bawah 5.000. Sehingga kalau di bawah 5.000 maka diwarnai dengan warna terang kuning. Betul ya, pinter anak-anak. Yang selanjutnya bagian ekornya 4.000 ditambah dengan 3.500. Berapa ya kira-kira 4.000 ditambah 3.500? Nah, coba 0 tambah 0 0. 0 tambah 0 0. Terus 0 tambah 5 nah ya ini. Terus 4 tambah 3 7. Berarti jumlahnya 7.500. 7.500 itu lebih dari 5.000 atau kurang dari 5.000? Ya, 7.500 adalah lebih dari 5.000. Maka diwarnai dengan warna terang, warna merah. Betul, pinter anak-anak. Yang selanjutnya yaitu bagian siripnya. Nah, sirip ikan.
700 ditambah 700. Ayo berapa kira-kira? 7 ditambah 7 14. Berarti 1400. 1400 itu lebih dari 5.000 atau kurang dari 5.000? Ya, betul. 1400 itu kurang dari 5.000, maka diwarnai dengan warna terong kuning. Ya, seperti ini jadinya. Ini namanya ikan. Ikan itu salah satu makhluk hidup yang hidup di mana, anak-anak? Di air. Bagaimana cara bergerak ikan? Yaitu dengan cara berjalan, berlari, melompat, merayap. Semua salah. Yang betul adalah ikan bergerak dengan cara berenang. Ya, apa alat yang digunakan untuk berenang ikan? Masih ingat? Adalah sirip. Terus apa alat yang digunakan untuk bernafas ikan? Adalah insang. Terus ikan itu salah satu hewan yang berkembang biak dengan cara apa? Ayo, yang ikan ini dengan cara apa? Bertelur apa berenang? Bertelur. Ya, pinter anak-anak. Ya, sekian tadi pembahasan pada pertemuan kali ini. Semoga anak-anak bisa paham dan semoga Pak Rizal doakan anak-anak lancar dalam belajarnya dan dalam mengerjakan tugas ya. Ya, nanti akan Pak Rizal kasih tugas setelah ini ya. Nanti Pak Rizal buatkan tugas dan nanti tolong untuk dikerjakan dengan baik ya anak-anak. Ya, cukup sekian dari Pak Rizal. Pak Rizal tutup. Sebelum Pak Rizal tutup, Pak Rizal mohon karena di masa-masa penyebaran virus corona yang semakin hari sekian meningkat, tolong anak-anak untuk waspada, selalu pakai masker ya anak-anak, cuci tangan apabila keluar rumah atau masuk rumah, cuci tangan, selalu jaga kondisi kesehatan tubuhnya dengan cara berolahraga, makan makanan yang sehat, 4 sehat 5 sempurna ya. Terus jangan lupa yaitu harus selalu memakai masker dan jaga jarak ya anak-anak, jaga jarak apabila ada di kerumunan itu jaga jarak setidaknya minimal 1 meter ya. Nah, cukup sekian dari Pak Rizal. Pak Rizal tutup. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.